Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Faiz Mahfud dari kelas 4A, jurusan Sarjana Peradaban Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, bab 2 dari buku yang berjudul Sejarah Sosial karya Sri Mastuti dan Thomas Nugro. Oke, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah. Manusia merupakan penentu dari arti atau makna dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau dikatakan sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk memaknai suatu peristiwa pada masa lalu. Sejarah dalam pengertian sebagai rekonstruksi masa lampau dalam perkembangannya mengalami banyak perdebatan dan saling mengklaim tentang cara yang tepat untuk merekonstruksi kejadian tersebut. Menariknya, pemikiran kritis tersebut sebenarnya sudah muncul pada masa Yunani kuno dan mencapai puncaknya pada dekade setelah Perang Dunia Kedua. Beberapa ilmuwan berupaya untuk menyempurnakan instrumen metodologis dan analitisnya. Dalam perkembangan masa sekarang ini telah muncul suatu gagasan, pemikiran dalam penulisan sejarah yang menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa masa lampau. Pendekatan multidimensional dalam sejarah merupakan aspek pokok keilmuan sejarah. Meskipun demikian, tidaklah menghalangi dipergunakannya konsep-konsep dan metode-metode ilmu bantu guna memperkaya dan memperdalam penguraian deskripsi atau narasi sejarah. Next. Relasi ilmu sejarah dan ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial di sini adalah semua ilmu pengetahuan atau disiplin-disiplin akademis yang memfokuskan studinya pada manusia dalam relasi sosialnya. Karena masalah manusia dalam kehidupan masyarakat mencakup pengertian yang luas, maka untuk dapat mempelajari dan memahami secara mendalam, diperlukan suatu pembagian lapangan perhatian yang secara khusus memusatkan pada salah satu segi dari tingkah laku manusia dalam pergaulannya yang dikelola dalam kesatuan-kesatuan lapangan studi. Hubungan antara sejarah dan ilmu sosial, yang pertama adalah hubungan antara sejarah dengan sosiologi. Tercermin dalam ungkapan yang berbunyi sejarah adalah sosiologi dengan persoalan kompleks, sosiologi adalah sejarah tanpa persoalan kompleks. Yang kedua, hubungan antara sejarah dan ilmu politik secara konvensional, sejarah politik dalam hal ini banyak menampilkan segi politik secara menonjol. Dalam hubungannya dengan kedua disiplin ini melahirkan apa yang disebut pendekatan ilmu politik dan pendekatan institusional, pendekatan legalitis, pendekatan kekuasaan, dan pendekatan pengaruh, pendekatan kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan antara sejarah dan antropologi juga erat, terutama bagi sejarah karena mendapat manfaat dengan pendekatan kulturalnya. Yang terakhir, hubungan antara sejarah dengan ekonomi sepanjang sejarah modern telah muncul kekuatan-kekuatan ekonomi pasar internasional maupun nasional. Dengan demikian juga menyangkut soal metodologis untuk memahami perkembangan itu. Next. Pentingnya ilmu-ilmu sosial bagi ilmu sejarah. Menurut Anker Smith, ditinjau dari aspek teoritis, diuraikan keuntungannya atau kepentingannya bagi ilmu sejarah. Yang pertama, dengan bantuan teori-teori ilmu sosial yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor, sebagai contoh penyajian tentang angka inflasi, pendapatan nasional, pengangguran, angka kematian, angka kelahiran, angka imigrasi, dan sebagainya. Yang kedua, teori sosial ilmiah dan ilmu sejarah mampu mengadakan hubungan antara berbagai variabel. Ini dapat mendorong ilmu sejarah meneliti sebuah atau berbagai macam aspek dari masa lalu yang sesuai dengan variabel tertentu.
dengan bantuan atau menggunakan teori dari ilmu sosial lain. Ilmuwan sejarah dapat melacak hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Dan yang ketiga, teori-teori sosial dapat membantu ilmuwan sejarah agar dapat menyusun pengetahuannya mengenai masa silam dalam struktur yang paling memadai. Yang keempat, teori-teori dalam ilmu sosial biasanya berkaitan dengan struktur umum dan supraindividual di dalam kenyataan sosiohistoris. Oleh karena itu, teori-teori tersebut dapat menganalisis perubahan-perubahan yang mempunyai jangkauan luas. Suatu pendekatan sosiohistoris dapat membantu ilmu sejarah atau ilmu sosial bila ingin mengamati dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ribuan orang yang secara realita tidak berada dalam satu lokasi. Dan yang terakhir, bila teori-teori dalam ilmu sosial memang dapat diandalkan dan dipercaya, maka dengan mempergunakan teori-teori itu, penelitian sejarah yang ditopang oleh teori-teori sosial dapat menunjang objektivitas keilmuan sejarah itu sendiri. Next. Relevansi metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Apakah relevan? Yang pertama, suatu sistem terdiri atas unsur-unsur atau aspek-aspek yang merupakan suatu kesatuan. Tentang bagaimana cara kerja suatu sistem, maka perlu dilakukan analisis dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, pada subsistem kebudayaan terdapat 3 unsur yang mendukungnya, yaitu ekonomi, sosial, dan politik yang kesemuanya merangkum dalam satu subsistem, yaitu kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga, tipikal atau kebiasaan penulisan sejarah struktural tidak bisa dilepaskan terhadap pemahaman masalah masyarakat yang terikat pada struktur-struktur tertentu, sehingga perlu penjelasan yang lebih komprehensif tentang struktur itu sendiri. Yang keempat, suatu analisis struktural dari riset sosiologi sangat penting untuk digunakan dalam mengkaji struktur masyarakat masa lampau. Oleh karena itu, pendekatan struktural merupakan implikasi metodologis dari ilmu sejarah karena mau tidak mau, sejarah akan menggunakan pendekatan analitis dan multidimensional bila melakukan rapprochement terhadap ilmu sosial lainnya. Next. Konsep dan teori dalam analisis historis. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa masalah metodologi tentunya berkaitan erat dengan masalah teori. Teori sebagaimana dikemukakan oleh Percy S. Cohen dibagi dalam 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, teori analitis seperti logika dan matematika. Yang kedua, teori-teori normatif teori-teori normatif seperti etika dan estetika. Yang ketiga, teori-teori saintifik. Dan yang keempat, teori-teori metafisis. Dan yang kedua di sini, fungsi teori dalam disiplin ilmu sejarah yaitu memiliki tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti, menyusun kategori-kategori untuk mengorganisasikan hipotesis-hipotesis yang melaluinya berbagai macam interpretasi data dapat diuji, dan memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Poin terakhir di sini yang akan saya presentasikan, next. Pandangan terhadap pendekatan multidimensional. F.R. Ankersmit menjelaskan dan dijadikan beberapa poin di antaranya. Yang pertama, 2. Keberatan yang sifatnya praktis, yaitu bahan yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah sering tidak lengkap, sehingga kurang memberi pegangan untuk menerapkan teori-teori dari ilmu sosial. Yang kedua, sering juga pendekatan sosiohistoris dipersalahkan karena kepeminatannya tidak mencakup seluruh peristiwa sejarah karena beberapa ilmuwan hanya menaruh minat terhadap beberapa bagian dari masa silam yang diteliti dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, kajian ilmu sejarah tradisional dianggap hanya menampilkan kajian sejarah secara luas daripada suatu pendekatan ilmu sosial yang dapat menampilkan data-data secara kuantitatif. Yang keempat, pendekatan terhadap masa lampau yang mempergunakan teori-teori dari ilmu sosial lainnya hanya dapat diandalkan sejauh teori itu dapat diandalkan. Yang kelima, suatu teori ilmu sosial tidak dapat digeneralisasikan secara universal, tetapi hanya berlaku terhadap suatu bagian dari masa silam yang ingin diteliti. Mempergunakan teori-teori dari ilmu sosial hanya mempunyai
fungsi heuristis, artinya memberi ide kepada seorang sejarawan untuk meneliti ini dan itu. Dan yang terakhir, keberatan terakhir tidak merupakan terhadap penggunaan teori-teori ilmu sosial, melainkan lebih merupakan sebuah peringatan apa yang dapat atau apa yang tidak dapat diharapkan dari ilmu-ilmu sosial bagi pengkajian sejarah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk kesempatan kali ini. Kalau ada salahnya, mohon dimaafkan bagi yang menonton video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.